perkenalkan nama saya Vinesa Alivia Luhu, kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari Sekolah SMK Negeri 1 Tagulandang Selatan. Jadi pada video kali ini kita akan membuat bagaimana cara merakit komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco IT Essential. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video selanjutnya yang akan dipandu oleh rekan sekelompok saya yaitu Giovanni Gumunggilung. Perhatikan, tonton dan simak baik-baik ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke aplikasinya yaitu Cisco IT Essential Virtual Desktop. Lalu kita klik panel yang bagian bawah. Lalu kita klik Power Supply Layer. Dalam merakit komputer terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu Power Supply, Motherboard, Adapter Card, Internal Drive, Drive in External Base, Internal Cables, External Cables. Sekarang kita langsung saja memulai tahapan merakit komputer. Dari komponen yang pertama yaitu Power Supply. Pasang Power Supply sesuai tempat yang disediakan, atur posisi dengan baik, setelah itu masukkan. Dan kencangkan menggunakan skru Power Supply. Power Supply atau PSU di sini berguna untuk memberi daya atau arus listrik pada komputer. Selanjutnya masuk ke bagian motherboard. Komponen yang pertama kita pasang di sini adalah RAM. Sebelum memasang RAM, perhatikan soket RAM yang akan dipasang. Jika sudah cocok agar soket dan tipe RAM, maka kita dapat memasangnya. Selanjutnya pasang RAM kedua. RAM atau Random Access Memory yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya memasang CPU atau Central Processing Unit yang biasa disebut dengan otak komputer ke motherboard. Atur posisi setelah yakin posisinya benar, silakan masukkan. Pasang besi pengait agar CPU aman di tempatnya. Dilanjutkan dengan thermal yang berfungsi sebagai penghantar panas. Thermal adalah zat yang dioleskan di atas CPU atau prosesor. Komponen selanjutnya adalah heatsink. Pasang heatsink di atas prosesor dan sesuaikan dengan kaki tap-tap heatsink. Kencangkan kaki heatsink hingga menancap ke badan motherboard dengan sempurna. Lalu pasang kabel heatsink ke motherboard. Heatsink biasanya dilengkapi dengan kipas yang akan membantu mengeluarkan panas pada permukaan aluminium, sehingga kinerja heatsink dalam menjaga suhu prosesor agar tetap dingin semakin baik. Langkah selanjutnya, memasang motherboard. Setelah motherboard pada posisinya, pasang motherboardnya. Kencangkan dengan skru motherboard. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian adapter card. Di sini ada komponen selanjutnya yaitu NIC atau kartu jaringan. Pasang ke motherboard dan pasang skrunya. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. Pasang wireless NIC ke motherboard dan pasang skrunya. Pasang video adapter card atau VGA card. Pasang skrupnya. Selanjutnya ke bagian internal drive. Di sini ada hard disk. Pasang hard disk dengan posisikan label hard disk menghadap ke atas. Kencangkan dengan menggunakan skru hard disk. Next. Masuk di bagian drive in external base, optical drive. Pemasangan optical drive biasanya terletak di bagian depan casing. Pasang optical drive pada tempatnya dan kencangkan dengan skru optical drive. Pasang floppy drive dan kencangkan dengan skru floppy drive. Selanjutnya internal cables. Kemudian kita pasangkan kabel-kabel dari power supply ke komponen-komponen yang ada di casing. Mulai dari kabel ATX atau kabel daya motherboard, pasang ke motherboard. Kabel daya CPU, pasang sesuai instruksi yang ada, letaknya berada di dekat CPU atau prosesor. Kabel ke DVD.
kabel ke floppy drive. Kabel ke hard disk. Selanjutnya kabel ini. Di sini ada patah kabel yang menghubungkan antara motherboard ke DVD drive. Floppy kabel. Kabel sambungan dari motherboard ke floppy kabel. Pemasangan serta kabel. Kita masukkan ke port motherboardnya agar si motherboard mendeteksi adanya hard disk. Setelah semua kabel sudah terpasang dengan benar, tutup casing komputer. Pasang skrupnya agar tidak terlepas. Masuk ke bagian terakhir yaitu pemasangan external cables. Kabel yang pertama adalah monitor yang menghubungkan monitor ke CPU. Kabel selanjutnya adalah kabel keyboard. Pasang sesuai warnanya. Kabel selanjutnya adalah kabel mouse. Pasang sesuai warnanya. Kabel USB. Selanjutnya kabel Ethernet kabel. Selanjutnya pemasangan wireless Ethernet. Dan yang terakhir, power cable yang menghubungkan CPU dengan arus listrik sehingga CPU dapat berfungsi. Setelah semuanya sudah terpasang dan monitornya menyala dengan baik, komputer dapat digunakan. Dan itulah tadi video tutorial merakit komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco IT Essential. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian yang mau belajar. Dan ingat, jangan pernah takut untuk memulai karena ketakutan akan membuat kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kita mampu untuk melakukannya. Jangan lupa bila kalian rasa video ini bermanfaat, saya akan sangat berterima kasih bila kalian mau berbagi ke teman-teman atau orang terdekat kalian yang membutuhkan video ini. Dan like video ini. Always be better. Sampai jumpa di video selanjutnya.